Pemirsa, kursi orang nomor 1 Jakarta ini selalu menjadi panggung politik yang menarik dan juga megah. Lalu kira-kira ini partai koalisinya akan seperti apa petanya? Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Kursi orang nomor 1 Jakarta selalu menjadi panggung politik yang megah dan arena yang panas dalam kancah politik nasional. Tak heran jika Pilkada Jakarta selalu disebut-sebut sebagai pintu masuk politikus untuk masuk ke kancah politik arus utama. Meski akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang, namun sejumlah nama tokoh mulai masuk dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Mulai dari Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, hingga Ridwan Kamil yang merupakan para mantan gubernur digadang-gadang bakal meramaikan kontestasi Pilgub Jakarta. Sementara itu, nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, juga sudah siap untuk masuk dalam bursa Pilgub Jakarta. Beberapa parpol di tingkat wilayah juga telah mendeklarasikan dukungan seperti DPW PKS DKI Jakarta, DPW PKB DKI Jakarta, hingga DPD PDIP DKI Jakarta. Ketiga partai tersebut mengusulkan nama Anies Baswedan. Partai Amanat Nasional dan Gerindra telah mengusulkan nama Ridwan Kamil. Sementara Golkar yang menjadi rumah politik Ridwan Kamil justru belum memberikan jawaban jelas akan dukungan untuk RK maju di Pilgub Jakarta. Dua nama yang diprediksi bakal bersaing ketat sebagai gubernur adalah Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Belakangan bahkan beredar poster pasangan Ridwan Kamil dan Kaisang untuk Jakarta. Ada pula manuver dari PKB yang memasangkan Kaisang dengan Anies Baswedan. Kaisang sendiri menyatakan siap jika dipasangkan dengan Anies Baswedan ataupun Ridwan Kamil. Sementara itu, Koalisi Indonesia Maju justru menawarkan cawagup mereka dari PKS untuk bersanding dengan Ridwan Kamil. Lantas, siapa sajakah pasangan yang akan maju ke Pilgub Jakarta? Bagaimana dengan nasib Kaisang? Siapa yang akan mengusung putra bungsu Presiden Jokowi tersebut untuk maju menjadi Jakarta 1? Tim TV One mengabarkan. Kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Tapi pandangan Mas Kaisang terhadap sosok RK dan sosok Anies itu seperti apa? Sama-sama baik, semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus, semua berkiprah di Jawa Barat. Jadi semuanya bagus, nggak ada masalah semua. Kita mah komunikasi. Ya, kalau berbicara mengenai Pilkada Jakarta, ada nama besar Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Tapi begini pertanyaannya, kalau kabar-kabarnya saat ini PKS sudah ada rayuan dari Kim. Kalau nantinya ternyata dari Kim ini mengusung Ridwan Kamil, kemudian kabarnya PKS ditawarkan posisi nomor 2, cawagupnya, yakni dari PKS. Lantas kemana Kaisang? Nasibnya akan seperti apa? Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir semua komplit di studio. Pada pagi hari ini sudah ada Bang Fikri Yasin, Wasekjen PAN. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian juga ada Bang Ruhut Sitompul, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Ruhut. Selamat pagi Bang. Kemudian juga ada Kang Pipin Sopian, politikus dari PKS. Selamat pagi Kang Pipin. Selamat pagi Kang. Dan juga Bang Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi Bang. Saya mau ke Kang Pipin. Benar apa kabar-kabar yang berseliweran nih? Kabarnya PKS ini udah dapat rayuan dari Kim untuk mendapat posisi nomor 2 nantinya, tapi harus mendukung Kim di Pilkada Jakarta. Benar itu? Jadi bukan rayuan ya. Apa Kalau tuh? dalam pilkada ini tawar-menawar itu terjadi di mana-mana. Artinya kita saling menawarkan satu dengan yang lainnya. Dan tentu kami sangat menghormati itu, mengapresiasi. Jadi ketika memang PKS di beberapa daerah punya mesin partai yang kuat, kader-kadernya kuat, dan pernah punya track record untuk memenangkan pasangan calon, tentu bagi kami membahas dengan siapapun ya, partai politik, dengan Nasdem, PKB, dengan Gerindra, Golkar, dan semuanya ini sangat cair saat ini. Karena tadi 500 lebih pilkada di berbagai daerah, kami komunikasi, tentu kami juga ada pembahasan tentang siapa menempati apa.
kira-kira didukung oleh siapa saja. Jadi bagi kami sangat mengapresiasi itu, dan itu tentu menjadi pertimbangan bagi kami ya. Dari yang lain misalnya ada yang menawarkan Pak Anies, ada yang menawarkan Pak RK, ada yang menawarkan calon yang lain, Pak Sudirman Said termasuk di dalamnya. Tentu itu menjadi kajian bagi kami, pertimbangan PKS ke depan kira-kira DKI ini siapa yang akan kita calonkan. Tetapi kan kami juga punya pertimbangan, misalnya memang kita akan mencari siapa yang serius untuk mengusung kader kami menjadi gubernur atau wakil gubernurnya. Ini di 500 itu salah satunya. Kenapa? Karena ketika kami masuk menjadi salah satu kandidat, maka kesempatan kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih besar. Jadi bagi kami sekali lagi ya, ketika membicarakan tawaran itu kami menghormati, kami apresiasi, dan memang itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami untuk menentukan siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI ke depan. Kang Pipin, artinya begini, kalau komunikasi masih cair, tidak rigid begitu, tidak kaku. Nah, artinya peluang dari PKS sendiri melihat sebenarnya siapa yang bisa dicalonkan gitu ya dari internal PKS gitu ya, artinya ya. Jadi siapapun misalkan Anies setuju gitu ya, kalau misalnya dari PKS berarti akan memilih Anies gitu, akan mendukung Anies. Kalau misalnya ternyata dari Kim sendiri akan mengajukan yaudah memberikan kesempatan untuk PKS, ya berarti sah-sah saja gitu. Betul, dan tentu kami punya kriteria ya, pertimbangan siapa yang akan kita calonkan. Tentu yang pertama adalah yang saya sebut sebagai capacity to win, kemampuan untuk menang. Kita akan melihat dari popularitas dan elektabilitas. Popularitas dan elektabilitas di survei itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Karena ini kalau dikatakan misalnya apakah ini terkait dengan logistik dan sebagainya, popularitas ini adalah rekam jejak yang lumayan jauh. Track record. Kalau nanti Bang Hensa tentu akan menjelaskan bahwa ini prosesnya tidak bisa tiba-tiba, tetapi perlu ketokohan, perlu mesin partai ya yang kuat, dan ini saling membantu satu dengan yang lain, saling melengkapi. Nah, yang kedua tentu yang akan kita lihat adalah kapasitasnya, bagaimana kemampuan untuk mengelola kemenangan. Jadi capacity to govern, kemampuan bagaimana menyelesaikan persoalan yang terjadi di Jakarta. Ya memang kita akan melihat siapa sosok yang pantas untuk memimpin Jakarta ini dari sisi rekam jejaknya, rekam prestasinya, rekam gagasannya. Dan memang kita melihat misalnya komunikasi kami dengan Pak Ridwan Kamil bagus di Jawa Barat. Ya bagaimana hubungan DPW PKS Jawa Barat, anggota Dewan di Jawa Barat, bagus di Jawa Barat. Pak Anies Baswedan selama 5 tahun juga hubungannya baik dengan Pak Herudin, Ketua DPW DKI Jakarta. Dan tentu kami melihat komunikasi itu baik selama ini, karena PKS selama berada dalam pemerintahan, wabil khusus di tingkat bawah, itu menunjukkan bahwa kalau benar kita akan dukung, kalau tidak benar atau tidak pro dengan kepentingan rakyat, maka kita akan pastikan mengkritik. Dan itulah yang membuat ya mitra-mitra di eksekutif nyaman dengan PKS. Karena kami kalaupun mengkritik, kritik yang konstruktif, bukan kritik sifatnya mohon maaf ya pragmatis. Ini ya, tarik udah senyum-senyum aja nih. Tapi tahan dulu, saya mau ke Pak Fikri Yasin. Kalau melihat ini sebenarnya kan dari Kim sendiri, apakah sudah jelas nantinya apa memang akan mengajak PKS begitu untuk tidak memecah suara PKS full ke Anies sehingga diajak gabung ke dalam Kim nantinya untuk Pilkada Jakarta, atau gimana? Udah firm belum sih ini nantinya ke depannya Pilkada seperti apa dari Kim? Sejauh ini memang Kim sendiri yang kita tergabung di situ ya, itu meneliti, menelaah semua, karena dia misalnya gini, kita sadari misalnya PAN ini juga kita bukan penguasa tunggal misalnya di DKI atau di sebuah daerah, enggak. Di 68 provinsi ya persis PKS atau partai lain juga sama, di PDI juga sama, dia nggak merata kuat semua atau di sana, enggak. Nah, Pilkada ini kebetulan serentak, maka misalnya sekarang kita menyiapkan kader-kader kita di DKI, kemudian beberapa di Jawa Barat, tetapi karena di beberapa daerah yang kita lemah, itu pasti kita ngajak ngomong PKS, pasti kita ngajak ngomong beberapa partai lain. Nah, maka PAN di beberapa daerah yang kuat, misalnya kayak DKI, kita juga menyiapkan Eko, kemudian Zita Anjani, itu kita persiapkan juga gitu. Artinya bisa gubernurnya atau bisa wakilnya. Nah, sejauh ini memang hampir semua daerah kita baru mendorong kader saja. Untuk tadi, iya, proses puncak untuk investasi sosial kepada masyarakat yang sekarang dibangun, ini kan menghadapi beberapa bulan lagi. Walaupun seperti yang diceritakan tadi, Mas Pipin, memang proses panjang ini kader misalnya Mas Eko.
Mas Eko itu kita tanam di DKI ini itu bukan 1-2 bulan dia di DKI berkiprah ini. Kemudian Zita Anjani juga, dia sudah berkiprah di sini. Nah, itu juga di beberapa daerah lain. Tetapi memang kami sadari bahwa karena kursi kita di DPR tidak penuh, maka dipastikan bahwa kita juga ngajak siapa saja, termasuk partai politik lain, sepanjang memang itu bisa mendorong untuk kemenangan, tentu untuk kemaslahatan publik di mana tempat nanti memimpin, itu memang nggak ada ininya, nggak ada salahnya. Bang Fikri begini, ini kan kalau misalnya kita mengutip kata-kata dari Bang Zulhas yang menyatakan bahwa kalau nama Kaisang muncul ini ada game changer gitu. Konstelasi politik ini bakal bisa berubah juga petanya. Nah, artinya apakah dari PAN, dari Kim sendiri itu akan sudah bulat gitu mengusungkan Kaisang untuk bergabung ataupun dijadikan pasangan sebagai pasangan Ridwan Kamil gitu ya. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut lagi usai jeda, kami segera kembali.